Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Beriring selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak Umi, materi kita hari ini tentang fenomena alam. Pelajaran kita membahas tentang fenomena alam ini untuk mengetahui fenomena alam apa saja yang terjadi. Tetapi dalam bahasan kita ini kita mengambil tentang hari kiamat. Baiklah anak-anak Umi, mari kita amati surat Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Baiklah anak Umi, setelah kita mengamati bacaan surah Al-Qari'ah, selanjutnya mari kita amati bacaan surat Al-Zalzalah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Setelah kita mengamati bacaan surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah beserta terjemahannya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi, yaitu hukum fenomena alam. Allah menciptakan alam semesta dan memberlakukan semua aturan atas ciptaannya. Dan aturan-aturan tersebut disebut dengan sunnatullah atau hukum alam. Allah menciptakan matahari yang merupakan sumber utama kehidupan di dunia. Kemudian Allah menciptakan bumi yang mengelilingi matahari, sehingga terjadi pergantian antara siang dan malam. Dan hal ini merupakan salah satu bukti kebesaran Allah dalam mengatur alam. Selanjutnya, fenomena alam berdasarkan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya, kelak Allah pula lah yang akan menghancurkannya. Fenomena hancurnya bumi disebut dengan hari kiamat, yang dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah.
Adapun proses hari kiamat berdasarkan surah Al-Qari'ah. 1. Pernyataan Allah dengan perkataan Al-Qari'ah yang berarti bahaya besar, di mana hari hancurnya alam semesta. Yang kedua, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad dengan maksud dan tujuan untuk menggugah hati dan fikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada umumnya. Yang ketiga, proses terjadinya hari kiamat, di mana saat hari kiamat manusia bercerai-berai karena kebingungan, sehingga manusia itu seperti laron-laron yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Keempat, balasan kepada orang-orang yang beramal soleh, mereka berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Kelima, bagi orang-orang yang ringan amal kebaikannya, maka tempatnya neraka hawiyah, yaitu neraka yang apinya sangat panas. Yang keenam, setelah proses hari kiamat, manusia akan melalui tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya, yaitu Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Selanjutnya, proses hari kiamat berdasarkan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah menjelaskan bahwasannya bumi akan berguncang dengan guncangan yang dahsyat, sehingga bumi akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Yang kedua, karena guncangan yang sangat dahsyat, manusia kebingungan, sehingga manusia bertanya, ada apa dengan bumi? Yang ketiga, sesungguhnya guncangan dahsyat itu merupakan perintah Allah kepada bumi untuk memberitahukan tentang perbuatan manusia di permukaannya. Yang keempat, setelah bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, sehingga kiamat, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan bermacam jenis untuk menyaksikan amal yang telah mereka lakukan selama di dunia. Apakah baik, apakah buruk? Dan yang kelima, setiap amal baik dan buruk yang dilakukan walaupun sebesar biji zarah, maka manusia pasti akan melihatnya tanpa dapat memungkirinya. Setiap kebaikan yang dilakukan manusia akan mendapat balasan kenikmatan di surga, dan setiap keburukan yang dilakukan akan mendapat balasan siksa yang pedih di dalam api neraka. Selanjutnya kita masuk pada keterkaitan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah. 1. Dari segi bahasa, Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah sama-sama menceritakan tentang fenomena alam terjadinya hari kiamat. Al-Qari'ah mengandung arti bahaya besar. Az-Zalzalah mengandung arti guncangan, yaitu guncangan bumi pada hari kiamat. Yang kedua, surah Al-Qari'ah pada ayat kelima menjelaskan bahwa gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa bumi berguncang dengan dahsyatnya sehingga mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Adapun beban berat yang dikandung bumi berupa barang tambang, harta karun yang tersimpan, mayat-mayat yang di dalam kubur sudah terkubur bertahun-tahun lamanya, kemudian dosa-dosa maksiat manusia. Yang ketiga, surah Al-Qari'ah pada ayat keempat menyatakan bahwa manusia akan seperti laron yang berterbangan,
Dan surah Az-Zalzalah ayat 3 menyatakan pertanyaan manusia, ada apa dengan bumi? Jadi, kedua surah ini menjelaskan tentang kebingungan manusia yang akan terjadi di hari kiamat. Dan yang keempat, surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang balasan yang akan diterima manusia, yaitu surga dan neraka yang sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian kita masuk pada penerapan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah dalam kehidupan. Berikut Umi paparkan beberapa perilaku yang dapat diterapkan di dalam kehidupan berdasarkan kandungan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah adalah: 1. Meyakini bahwa alam semesta, isi serta fenomena alam yang terjadi merupakan ciptaan dan kehendak Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi dan kehidupan dunia tidaklah kekal. Dan yang ketiga, berusahalah agar selalu beramal soleh, melaksanakan yang diperintahkan Allah, dan bertobatlah setelah melakukan kesalahan. Karena segala yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan, di mana yang pertama, surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah merupakan ungkapan fenomena alam tentang hancurnya alam, atau yang disebut dengan kiamat. Yang kedua, kedahsyatan fenomena yang terjadi pada hari kiamat berdasarkan surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Manusia bagaikan laron yang berterbangan. Karena kebingungan, gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Akibat dari dahsyatnya guncangan di hari kiamat itu. Sekecil apapun amal perbuatan manusia akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu amal baik maupun amal buruk? Apakah itu surga ataupun neraka? Sampai disinilah materi kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.